awas gak cewek engko. Lagi berarti kayak contoh dipraktekno. Ojo rame-rame sana sing ndukur iku. Wes, iku bisa. Dan kalau akal manusia bisa mengendalikan nafsunya, maka manusia bisa lebih hebat daripada malaikat. Kenapa? Karena akalnya divariasi dengan keindahan nafsunya. Nafsu itu bisa jadi indah kalau dimodifikasi oleh otak, oleh akal. Malaikat itu cuma punya akal, nggak punya nafsu, jadi monoton juga. Malaikat itu kalau zikir, kalau baca Quran, kalau tasbih, kalau sholawat, ya gitu-gitu aja, terus pancet, datar, tanpa lagu, tanpa nada, semua sama. Bahkan malaikat yang ditugasi untuk sujud, yang mulai diciptakan sampai akhir zaman ya sujud toh. Suruh rukuk nggak bisa itu malaikat, bisanya cuma sujud toh. Tak iso, kon koyo sampean iso entul-entul jadi duli-guli gobek-gobek ini ra iso. Jadi malaikat juga heran, itu kok bisa entul-entul jadi duli-guli gobek-gobek. Lah saya kok hanya nyosok terus. Ya emang dia nggak bisa, bisanya cuma sujud itu toh. Malaikat yang tugasnya zikir ya zikir, dan zikirnya seragam, sama kayak gitu semua. Kalau kita kan enggak, karena akal kita divariasi dengan keindahan nafsu. Bisa indah, pakai nada, pakai lagu. Coba, kalau malaikat semuanya sama kok zikirnya. Kalau kita enggak, azan Mekah sama azan Jawa sama apa beda? Beda. Azan Mekah kan enak, sing Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba lihat Pak Jawa. Ponorogo Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Bojonegoro barang. As-salatu khairun minan naum. Adanya aja udah beda-beda. Jawa Barat, Korea ra iso. Bahasa Korea iso ku mobil mogok dorong dong iku tok ya. Liyane gak iso. Adanya beda-beda. Ono sing hayya 'alal falah. Ada yang kayak gitu, ono sing modele hayya 'alal falah, macam-macam. Terus apalagi baca Qur'annya Imam Masjidil Haram sama baca Qur'annya Imam Masjidil Yongcheon. Wah, piye unine kuwi kok? Kira-kira sama apa beda? Beda. Mekah itu penak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Enak. Ngene-ngene iki paling. Ayo mangkelo tak dukno pisan mangkel. Nek diloke ngene iki merupakan spirit motivasi. Aku kudu enak saiki ngaji ku. Semangat. Tutuki biasa. Saya dulu juga gitu diloke. Ceramah kok kayak gitu. Saiki iso tekan Korea. Oh, rumangsamu ora penak. Yo penak. Rumangsamu dinyek yo ora penak. Yo penak. Kuwi nek atimu waras. Nek dinyek kok atimu lara berarti atimu gosok. Ngono. Halo. Baca Qur'annya beda. Zikirnya juga beda. Beda-beda kalau kita emang akal kita dihias dengan keindahan nafsu. Zikir aja beda-beda. Sama-sama la ilaha illallah itu beda-beda. Kalau untuk takbiran nih kok Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha
illallah kayak gitu. Tapi kalau untuk tahlilan beda lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan sama-sama la ilaha illallah. Tahlil aja beda-beda. Kalau tahlilnya wong sugih yo berkat gede yo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nek wong gak duwe berkat gak pengen. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beda. Nah, ono maneh sing modele la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sono sambutane. Mari sama-sama jenazahnya almarhum Mbah Suripto kita antar ke makbarah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikirnya beda-beda, sama-sama la ilaha illallah, lagunya seje-seje, sholawatnya beda-beda. Ini manusia. Indonesia luar biasa, banyak grup-grup sholawat. Fan-fan sholawat luar biasa. Sewenang aku bangga dengan Indonesia. Bahkan sholawatnya bukan hanya Allahumma sholli ala Muhammad, ngantek padang bulan padange kaya dino ambek terbangan malaikat apa iso kok ngono ora ngira iso rembulan sing awe apa tumon kowe bulan kok awe-awe. Wih, subhanallah. Canggih. Wong Jawa canggih. Wong Indonesia canggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Biar sekarang dikatakan bid'ah macam-macam dilok-loke, mau sering saya sampaikan. Sholawat ya sholawat, ngapain sholawat kok yang padang bulan, yang pakai ngeplaki terbang macam-macam. Kuping keri kurung aslinya. Tapi tak bilangin orang-orang itu, lek dilok ngapain ngeplaki terbang, jawab timbang ngeplaki ndasmu aku. Ya bener loh. Nyatanya akhlaknya ya api-api kok. Pernah dengar ada tawuran antar grup sholawat? Ndak ono. Ono grup sholawat kok ngombeni ciu. Ndak ono. Akhlaknya api-api kok. Senengane usil lah. Aminnya juga beda-beda. Amin itu beda-beda. Kalau malaikat amin itu sama, seragam. Makanya ketika sampean sholat berjamaah, tahu jamaah apa ora potongannya jeburis-jeburis. Tapi insya Allah akeh manusia-manusia yang insaf ini mari ngene. Rumono. Iki aja Anwar Zahid masuk jeburis-jeburis ini gelem teko ngono kok. Ora ngira. Ora mungkin. Rumangsamu gelem teko. Ayo ora ngarah teko. Sangkingane sing ngaji padha jemburise. Ketemu bolone makane gelem budal. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah. Siapa yang sholat berjamaah ketika imam selesai waladhdallin terus baca amin kok bareng dengan aminnya malaikat, diampuni semua dosanya. Malaikat itu aminnya wis ngono iku modele kayak gitu, nggak variatif. Nah kalau kita kan ya tergantung lagune imam toh. Nah imam lagune waladhdallin amin. Lah nek imame waladhdallin malaikat ra ngira iso ngono kuwi. Kadang-kadang ngono sing amin amin amin. Ana bocah cilik-cilik sing asem. Nah perkara imame kesuwen. Sama-sama amin itu, mengamini doa itu lagunya juga beda-beda. Kalau doanya mantap kayak Ustadz siapa tadi? Nah itu ya amin, 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 amin ya Allah, amin. Adek dongane singkat. Coba lah dongane ketahuan. Wis ora ngerti karepe ndonga sak. Kaitane ya amin, amin, amin. Mantap. Suwe-suwe, suwe mudak mudun tangan. Amin. 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 Nah, lama-lama gak kuat nyonggot tangan tumpang nang ndukur pupu ambek kowe. Nah, kita tanda begecil-begecil ngene kayak amin. Amin.
beda-beda. Jadi, tolong perhatikan, kalau akalnya bisa mengendalikan nafsunya, maka manusia lebih hebat daripada malaikat. Tapi kalau akalnya dikalahkan sama nafsunya, justru nafsunya yang mengendalikan akalnya, maka manusia lebih rendah daripada binatang. Allahumma sholli ala Muhammad. Binatang hanya punya nafsu, nggak punya akal. Maka pantas kalau binatang itu ya nakal kayak gitu, memang nggak punya akal. Kayak wedhus itu, ya nggak punya malu, hanya punya kemaluan. Nah, maka rabenan sak dalan-dalan ya biasa tuh. Nah, kalau sampean itu lah terus niru wedhus itu kan yo. Nah, karena binatang itu nggak punya akal, maka nakalnya itu ya pancet kayak gitu. Mulai dulu nakalnya ya cuman kayak gitu, nggak variatif blas nakalnya. Wedhus sih nakalnya paling-paling yang merusak tanduran, gitu. Kucing ini paling-paling nakalnya ya nyolong pindang. Nggak iso kon ngelakoni nakal liyane, nggak iso. Yakin pinter sampean. Tikus sih nakalnya ya wis ngerusak pari, ngono iku. Nggak variatif sama sekali, nakalnya ya cuman seperti itu. Cuman pernah dengar ada kambing jadi tersangka, kucing terus ditangkap KPK. Dah ono, cuman pernah dengar, ono wedhus nyolong sepeda motor. Ono, sing nyolong kuwi koncone. Iya, wedhusnya gak tahu nyolong. Sehingga ketika manusia akalnya sudah dikuasai oleh nafsunya, nilainya lebih rendah daripada binatang. Larang kewane. Aku kan pernah nyampein, wong gendeng ambek sapi gendeng larang deh. Larang sapi gendeng. Sapi gendeng muncul koyo anak. Ayo sapa iso ngenekno? Godak-godakan. Seletik sapi rapopo tangi maneh godak kenek ngepek. Jajal palikmu sing gendeng muncul. Itu nggih pengumuman kon ngepek uang sak katok-katok enek ono sing arep. Hak kira arep. Nah, ngomong-ngomong soal binatang saudara kita itu. Guyu itu sampean. Maka gini loh, ini bener, banyak orang diridhoi Allah, dapat rahmatnya Allah, dimasukkan surga gara-gara binatang. Tapi banyak pula yang dilaknat Allah gara-gara binatang. Oke. Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali itu dapat ridhonya Allah gara-gara laler, gara-gara lalat. Beliau lagi nulis kitab, zaman dulu itu kalau nulis kitab pakai tinta. Tinta itu bahasa Inggrisnya the monkey. Enggak roh. Itu lagi nulis kan dulu pakai pena celupan tuk terus nulis, tuk terus nulis, tuk terus nulis. Itu ada lalat haus, plek. Subhanallah, ini lalat sut nyedot ini tinta diminum. Ini Imam Ghazali berhenti nulisnya, nunggu sampai lalat ini kenyang. Begitu lalat ini mabur pur mau nulis, koncoe teko plek melu pisan nih. Nyut. Imam Ghazali tidak mau ganggu ini lalat, padahal lagi nulis kitab loh ini. Biarkan kenyang dulu. Ya diem, bahkan nggak gerak, takut kalau gerak nanti lalatnya sungkan. Terus mabur, sampai ini haus, ini kenyang, mabur. Mau dicelupin, tekon nih koncone, pleng, suwengi lo nggak nulis. Perkara laler lo gentenan, lo laler biasa, lo laler gak biasa. Lo gara-gara welas sama laler itu, dirahmati Allah, dapat ridhonya Allah. Masih ingat kisah seorang perempuan, mohon maaf, nakal, yang istilah kerennya pelacur. Tempeli alat mancur, WTS, wadah titip senjata itu. Katanya orang-orang balon yang bayar dapat kelon itu. Itu kan ada itu perempuan nakal, dia habis melayani entah dapat berapa laki-laki. Kecapean, melaku saya sampai ekek. Menengok. Bayangke. Di tengah padang pasir dia jalan panas udah karu-karuan, tengah padang pasir haus lapar, hampir semaput dia, hampir nggak sadarkan diri, saking laparnya saking hausnya.
Kuasanya Allah di tengah padang pasir itu ada satu pohon yang rindang. Dia tertatih-tatih berjalan ke situ. Di bawahnya itu ada lowongan. Apa bahasa Indonesianya itu ya? Lubang itu terus sing gak engko ya. Dan di lowongan itu ada air, ya semacam sumber kecil gitu loh. Ada air. So peneng dia. Ini aku bisa minum. Dia mau ngambil air itu untuk diminum. Itu di samping sumur itu ada anjing. Sorry, aku ngomong anjing karena nyawang sampean ya. Itu kejet kosel-kosel karena kehausan hampir mati. Kemudian dia lepas sepatunya, dia turun ke lubang itu, dia ciduk air. Ya sekolah penting sampean paham lah wis. Dia ciduk air itu dan diombekkan, diminumkan ke anjing yang lagi kecil-kecil yang kosel-kosel tadi. Begitu dapat minum, ini anjing terus seger, lari. Dia ngalah, nggak minum demi kasih minum anjing. Diterima tobatnya sama Allah, diridhoi Allah gara-gara ngekei ngombe asu. Apa maneh ngekei ngombe aku. Alhamdulillah, ini tahu panitia minuman kesukaan aku, kopi. Semalam kan aku dikasih minum kopi susu. Tak bilangin sama panitia, aku paling nggak seneng minum kopi susu karena minuman yang nggak jelas. Lah kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turu. Nggak jelas. Nah, kalau ini kan jelas memang ngajak melek. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi Korea ini modelnya gini. Oke. Jadi banyak orang yang dirahmati Allah, diridhai Allah karena binatang, gara-gara binatang. Allahumma sholli ala Muhammad. Jamaah sekalian rahimakumullah. Zaman Bani Israel itu ada seorang ulama besar. Dia lagi jalan, dicokot semut kakinya, cedik, tersinggung. Ulama dicokot semut wani nyokot ulama ini. Dia tersinggung, semut asem ini. Semut itu berani-beraninya nyokot sikilnya ulama. Dia marah, akhirnya ambil pelepahnya kurma itu, bahasa Jepangnya debelara. Ambil yang kering itu, terus dibakar itu. Omai semut itu dibakar. Dia langsung dapat teguran keras dari Allah. Kamu berbuat dolim. Kenapa ya Allah? Lewong yang gigit kamu cuman semut satu, semut sak kampung mbok bakar semua itu. Sing nyokoti mek semut siji, lho kok semut sak kampung mbok obong kabeh. Yang kedua, yang berhak menghukum pakai api itu cuman aku, yang lain nggak boleh. Akhirnya dia gara-gara dolim sama semut itu dihukum Allah, suruh tobat sampai 3 bulan terus menerus baru diterima tobatnya. Jadi banyak yang dapat ridha Allah karena binatang, banyak yang dimurkai Allah juga karena binatang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara kucing. Dia habis goreng pindang, kalau cerita zaman sekarang kayak gitu. Habis goreng pindang, pindangnya dicolong kucing. Dia marah, itu kucing dikejar-kejar, ditangkap terus dikerangkeng. Beberapa hari nggak dikasih makan sampai kucing itu mati kelaparan. Dia dimasukkan neraka gara-gara kucing. Ya Allah, emang kadang-kadang antik kayak gitu. Pernah dengar ceritanya Imam Hatim Al-Asham, namanya Kiai Hatim Al-Asham itu julukan. Yang tuli, sebenarnya nggak tuli, ulama kok tuli, enggak. Itu dia diangkat oleh Allah jadi wali. Ceritanya kan gara-gara gini. Hatim Al-Asham itu punya toko, kalau zaman sekarang ya kios, toko peracangan itu loh, punya toko peracangan. Nah satu ketika ada seorang cewek yang cantik, payu, cara kene nundi yo. Oh enggak ono. Bukan aku, Mbak, sing ngomong iki lho, kroco-kroco iki lho sing ngomong. Gak ono jare, pelecehan ayu-ayune ngono. Saiki ayu mbol atau pandokono gak ro aku. Ini dia, ada seorang cewek cantik mau ke toko mau belanja. Waktu itu habis hujan, lagi jalan di depannya toko, terpeleset ini perempuan, seret, dobrok, klaksone munyi.
Suaranya keras karena memang bokongnya agak gede. Kan volume entut itu tergantung ukuran bokong. Semakin gede ukuran bokong, semakin keras volume entutnya. Kalau bokong cilik ya tit biasa. Lagi bokong gede. Lah ini perempuan habis rujaan, habis makan pete lah, sambune gak enak. Mambune bel-bel selemut-selemut selendep-selendep dak karo-karuan. Karena dia begitu ndoprok prok terus baunya ndak karo-karuan. Subhanallah. Ini Hatim ya tahu, tapi dia berusaha untuk pura-pura tidak tahu. Kemudian setelah ini perempuan bangkit, wisin wajahnya ditutupi. Bayangkan ada perempuan cantik kentut di depan kiai. Ya wisin pol tuh, ngentut nang ngarepe kiai. Misalnya kayak mbak-mbak ngentut nang ngarepku. Nek nang ngarepmu ya biasa. Karena kamu layak untuk dibentut. Ya wisin, malu dia, wajahnya ditutup. Ini Hatim pura-pura. Terus dia nanya, Imam Hatim, beli apa mbak? Itu sambil malu dan menutup wajahnya dia ngomong, beli gula. Apa? Dia pura-pura nggak dengar. Gula apa? Ngomong yang keras mbak, aku nggak dengar. Beli gula. Maaf mbak, di sini nggak jual beras. Gula. Di sini nggak jual beras mbak, pura-pura tuli. Ini akhirnya perempuan yang tadi malu luar biasa langsung dibuka kembali wajahnya. Alhamdulillah, berarti orang ini nggak dengar kentutku. Padahal Imam Hatim bukan cuma denger, mambuin meh semaput, meh semaput. Tapi karena dia menutup kemaluan, kok menutup kemaluan? Menutup rasa malu tuh cewek. Subhanallah. Diangkat dari wali, tadi ono wong dari wali gara-gara entut ya. Modelmu kok kayak gak percaya cerita. Lho iki serius iki. Guyumu gak enak ngono model. Malah telat guyune. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saudara-saudaraku, jamiannya masa suwe biasanya main sak jam kok. Ya Mas ijo yo. Mekae. Jamaah ijo yo. Jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah. Ngangi aku tuh kene. Numpak pesawat ora melok nukono tiket ngono kok. Sing nukono tiket iki lho meneng ae. Ora melu nukokke ya rewel banget. Malah mohon maaf banget ya. Termasuk saudara kita yang gak boleh kita lupakan. Ini saudara kita yang juga banyak persamaan dengan kita, nggak boleh kita lupakan, yaitu setan. Kaget yo ben no. Kita dengan setan itu mampu dulur. Biasanya orang kalau digituin itu marah, malah seneng ya. Pancene dulure teman berarti. Loh iya. Loh kita sama setan itu ya punya persamaan no. Ya sama-sama makhluk jelas, sama-sama makhluk jelas. Binatang juga makhluk, setan juga makhluk, ya tumbuhan juga makhluk, jin juga makhluk. Tapi manusia kan yang paling baik, paling bagus dari makhluknya Allah. Makanya ada lagu makhluk Tuhan paling seksi. Kamulah makhluk Tuhan yang tercipta yang paling seksi. Lu bojone koncoku iki. Kandhane Ahmad Dhani koncoku iki. Lu ngono. Wis to, wis. Kita dengan setan itu dulu. Satu ketika ada seorang sahabat lagi ngaji bareng Nabi, dia angop. Apa bahasa Indonesianya angop itu ya? Ya, oh iya menguap kayak lambemu.
Begitu dia menguap itu dia ngomong, "Ta'udha syaitan." Kurang ajar ini setan. Sambil nguap, kurang ajar setan. Langsung ditegur sama Rasulullah. La taqul kadzalik. Kamu jangan bilang gitu. Kamu jangan memaki setan. Karena memaki itu pekerjaan setan. Lah kamu kok memaki? Berarti kamu melakukan sesuatu yang itu merupakan pekerjaan setan. Walakin ista'id billah minasyaitonir rajim. Tetapi kamu mintalah perlindungan, mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Jadi kita itu nggak bisa mau ngelawan setan, itu nggak bisa. Kita cuma punya hak untuk mohon perlindungan kepada Allah dari godaan. Lalu sampean kok mau ngelawan setan, jelas nggak bisa. Setan itu selama hidupnya punya prestasi dan reputasi yang luar biasa. Gaya dulurmu situ ego ya. Prestasinya luar biasa, setan reputasinya luar biasa. Bayangkan, setan itu jadi kepala